Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Berarti nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang sakit hari ini ya? Sehat semuanya ya kak ya? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini kita akan memulainya dengan apa? Dengan berdoa. Oke, coba sebelum berdoa tepuk jari satu dulu ya nak ya. Ibu mulai dengan hitungan ketiga. Nanti kita mulai dengan tepuk jari satu. Oke, tepuk jari 1, 2, 3 ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bersorak semua murid. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Silakan Niki dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, siapa yang mau pimpin Indonesia Rayanya nak di kelas? Bella, silakan Bella. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3 ya.
Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Oke, setelah itu Ibu akan mengecek kehadiran ya. Nanti sebelum mengecek kehadiran, perhatikan dulu lingkungan sekitarnya. Coba ada sampah mana? Tidak. Kalau ada silahkan buang ke tong sampah. Ada? Tidak, Bu. Tidak ada. Bagus ya nak ya. Jadi sebelum belajar kita harus ada persiapan dulu ya nak ya. Contohnya apa? Menyiapkan apa? Lingkungan belajar yang nyaman. Kalau lingkungan kita bersih nyaman nggak belajarnya nak? Nyaman. Kalau kotor nyaman? Tidak. Ya. Jadi harus diperhatikan dulu. Coba sebelum Ibu mengecek kehadiran, Ibu mau melatih konsentrasi anak Ibu semuanya. Ya. Jadi di sini Ibu akan menyebutkan atau mengecek kehadiran anak Ibu ada tiga nama yang Ibu acak namanya dari belakang ya. Biasanya kan dari depan Ibu bacanya ini dari belakang. Ya, diperhatikan ya. Bisa kita mulai anak Ibu? Bisa. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mulai ya nak ya. Diperhatikan. C, Ali dan Yam. Ayo siapa? Siapa sayang? Yang kuat. Yang kuat gak apa-apa. Mainan lagi terus. Iya bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya ada satu ya, berarti dua lagi. Aruja, Ausan. Naswazura, Bu. Iya benar. Tepuk tangan. Ini kayaknya dia udah dihafal nih bacanya. Ada yang kan? Ada si Putri ini ada konsentrasi hafalan namamu ya. Iya. Oke, bagus ya. Kemudian siapa lagi ya? Nih. Ailua, Aloy. Iya benar, bagus ya. Itu tiga nama. Coba perhatikan semuanya. Ada yang nggak datang nggak? Ada yang nggak datang? Datang semua. Datang semua. Alhamdulillah. Berarti sudah datang semua ya. Tahu nggak kita belajar apa hari ini? Tentang apa? Tentang kesorbanan. Jadi melanjutkan materi yang semalam ya nak ya. Masih ingat materi yang semalam? Masih. Jadi kalau keseimbangan itu sama kesorbanan itu yang dibandingkan yang angkanya aja nak. Sebelum lanjut, ayo apa yang dibandingkan? Hah? Apa yang dibandingkan syaratnya itu tentang apa? Tentang apa? Iya panjang sisi bagus. Apalagi satu lagi yang dibandingkan sudutnya bagus. Masih ingat ya nak? Untuk hari ini, khusus hari ini kita akan mendalaminya lagi. Yang kemarin kita sudah mengerjakan apa? Mengerjakan LKD, gambar observasi. Juga iya ya. Kemudian apa lagi? mapping. Udah pada ditanya mappingnya kan? Oke, tuh kelompok 1 bagus ya. Nanti ya. Kelompok 2 bagus. Kelompok 3 bagus juga. Kelompok 4 yang mana? Itu apa itu? Oh yang itu ya. Iya. Oke, setelah itu Ibu akan mengingatkan kembali manfaat dari apa nak? Mempelajari kesebangunan dan Kekomplainan. Ya. Manfaatnya apa? Yang semalam masih ingat? Iya, mengukur apa? Mengukur apa? Gedung bertingkat. Ya nak. Kemudian mengukur apa lagi? Menara. Mengetahui apa lagi? Panjang apa lagi nak? Panjang apa? Panjang suatu sisi. Sisi dari apa? Dari figura bisa. Figura tau kan? Gambar dia nak. Ya gambar yang memakai bingkai dia. Itu namanya figura. Kemudian masih ingat nggak materi prasyarat? Artinya materi prasyarat itu apa? Materi yang mendukung ya dalam apa? Pembelajaran materi yang akan
dilaksanakan. Ya, yang pertama dia materinya tentang apa? Bangun datar. Ya, coba lihat screeningnya bangun datar apa aja nak? Coba sebutkan. Iya bagus, Bapak tulis. Ini benar. Baca benar. Ya bagus. Bingkai. Ya benar. Selain itu masih ada lagi? Masih ada? Kalau bangun ruang, ayo bangun ruang. Mana bangun ruang nak? Yang mempunyai ruangan mana? Meja, duduknya ya, yang punya lacinya ya. Lemari, bagus. Apa lagi? Iya tempat Al-Quran ya, bagus. Selanjutnya kita akan mempelajari apa materi pelajaran yang kedua? Teorema. Kita bahas dari pada pelajarin kelas berapa? Ya bagus. Masih ingat berarti ya nak ya? Itu berhubungan dengan segitiga apa teorema kita bahas? Siku-siku. Ciri dari segitiga siku-siku itu apa nak? Apa cirinya? Iya, salah satu sudut dari segitiganya itu besarnya 90 derajat. Itulah yang dikatakan dengan segitiga siku-siku. Rumusnya apa? Kalau dia sikunya di A misalkan, berarti sisinya ada di depan sudut A. Masih ingat ya? Kalau sisi B berarti sisi yang berada di depan sudut B. Kemudian yang sisi C pastinya berada di depan sudut C. Kalau namanya sisi miringnya, sisi miring apa namanya? Hipotenusa. Ya, sisi miring itu namanya hipotenusa. Paham ya nak ya? Nah, kalau namanya hipotenusanya itu adalah A, berarti sisi A di sisi A berarti rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Paham mana ibu? Paham? Paham. Selanjutnya ibu mau tanya, kalau segitiga itu sudutnya ada berapa jumlahnya? 3. Kalau digabungin jumlah derajat sudutnya ada berapa? Ayo berapa? Iya 180 derajat. Sudah paham mana ibu? Oke. Selanjutnya ibu ada nyanyian rumus ya tentang apa? Materi pembelajaran kali ini yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ibu membuatnya ini fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah dalam memahami materi kesebangunan dan kekongruenan. Coba ya, kemarin sudah ibu kasih linknya ya nak ya. Ibu buka HP-nya, coba ibu buka HP-nya. Kalau ada yang nggak bawa HP boleh pinjam sama teman apa ya, gabung sama temennya ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Biar nggak dibuka. Itu deh handphonenya ya. Kita tunggu aja sebentar ya nak. Udah. Iya, nggak apa-apa. Oke, ibu coba dilihat yang ibu kirim kemarin tentang nyanyian yang ibu sediakan ya. Kita sama-sama praktekkan ya. Ya. Coba diperhatikan sama-sama nyanyi ya. Boleh pakai gerakan boleh nak? Ya.
Please recharge in time. Sudut-sudut yang dibanding-bandingkan disesuaikan sama besarnya. Kita sayang. Itulah syarat-syarat dari kebangunan dua buah bangun. Oke. Sudah selesai ya nak ya. Nanti di rumah coba diulang kembali ya. Jadi perhatikan lagi fungsinya itu untuk apa, salah satunya untuk apa, biar gak sempat lupa ya nak ya. Jadi ibu sengaja membuat nyanyian rumus itu supaya anak ibu itu cepat paham satu, kemudian tidak gampang lupa. Baiklah anak ibu semuanya, sekarang kita mulai pembelajarannya bukan dari fase 1 lagi ya nak ya, tapi langsung fase keempat. Karena yang pertemuan pertama kita sudah melakukan fase 1 sampai fase 3. Sekarang lanjutannya yaitu fase 4. Untuk itu ibu persilakan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok mana? Bagus, kelompok 3 ya. Coba tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin membacakan hasil observasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan dan ini Teman teman saya bernama Alika siapa? Oke. Selanjutnya kamu nak sebut namanya. Oke. Coba bacakan nak. 1. Perhatikan gambar berikut. Sudut-sudut yang bersesuaian pada gambar 1 dan 2 adalah BAD dengan PSR, ABC dengan SPQ, BCD dengan PQR, ADC dengan SRQ. B. Tunjukkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dengan terlebih dahulu menentukan besar masing-masing sudut pada gambar di atas. Besar BAD 80, besar BCD 120, besar QPS 60, besar QRS 100, besar ABC 180 derajat. Sudut ya nak. Besar sudut. Ya, tanda gini itu sudut. Derajat 120 derajat 60, besar ADC 180 derajat 80 derajat 100, besar PQR 120, besar PSR 80. Jadi BAD, PSR, ABC, SPQ, BCD, PQR, ADC, SRQ. C. Sisi yang bersesuaian pada gambar 1 dan 2 adalah sisi AB dengan sisi SP, sisi BC dengan sisi PQ, sisi CD dengan sisi QR, sisi AD dengan sisi SR. D. Tentukan nilai perbandingan dari masing-masing sisi yang bersesuaian pada gambar di atas. PS atau BA 12 atau 15, 4 atau 5. QR atau CD 8 atau 10, 4 atau 5. PQ, BC, PQ atau BC 6 atau 9, 2 atau 3. SR atau AD 4 atau 6, 2 atau 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil perbandingan tersebut? Panjang sisi-sisi bangun datar yang seletak memiliki nilai perbandingan yang sama. Simpulan apa yang kamu peroleh untuk menyatakan kedua bangun di atas. Kedua bangun disebut sebangun karena memenuhi dua syarat kesebangunan, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar.
Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Perhatikan gambar berikut. Selidikilah apakah kedua gambar di atas sebangun. Jelaskan jawabanmu. 20 per 8 sama dengan 12 per 15. 5 per 2 sama dengan 4 per 3. 20 per 15 sama dengan 12 per 15. 4 per 3 sama dengan 4 per 5. Sudut-sudut yang bersesuaian BAD dengan LKN, ABC dengan KLM, BCD dengan LMN, ADC dengan KNM. B. Nilai perbandingan dari masing-masing sisi yang bersesuaian KN atau AD sama dengan 15 atau 12 sama dengan 5 atau 4, KL atau AB sama dengan 8 atau 20 sama dengan 2 atau 5, LM atau BC sama dengan 15 atau 12 sama dengan 5 atau 4, MN atau CD sama dengan 8 atau 20 sama dengan 2 atau 5. C. Apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil perbandingan tersebut? Sisi-sisi yang seletak memiliki nilai perbandingan yang sama, sehingga bangun tersebut sebangun. Dari hasil penyelidik di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh untuk menyatakan kedua bangun tersebut? Kedua bangun tersebut sebangun karena memiliki perbandingan yang sama. Sekian hasil presentasi dari observasi ini di kelompok 3 saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Atau bertanya boleh? Ada? Tidak? Ayo tambahkan aja ya nak ya. Kalau apa itu di bagian yang mana itu ya? Coba yang perhatikan di bagian yang B, nilai perbandingan. Nah, situ ada per ya. Jangan atau ya nak, jangan strip. Tapi bacanya apa? Per. Ingat ya nak ya? Bacanya per, bukan strip ataupun atau. Paham? Ada lagi yang lain? Yang mau menanggapi boleh, kasih saran boleh, ada nak? Pas? Pas? Oke, lanjut selanjutnya kelompok mana lagi yang mau? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Perhatikan ya, diperhatikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil observasi dari kelompok kami. Saya yang bernama Menedra Citra dan teman saya yang bernama Bisa Aulia, Jadi Rahayu, Jadi Salsa Nandra. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Perhatikan gambar berikut. Sudut-sudut yang bersesuaian pada gambar 1 dan 2 adalah sudut BAD dengan sudut PSR, sudut ABC dengan sudut SBR, sudut BCD dengan sudut PQR, sudut ADC dengan sudut SRQ. Tunjukkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dengan terlebih dahulu menentukan besar masing-masing sudut pada gambar di atas. A. Besar sudut BAD 80%. 80 derajat. Boleh dibantu temannya ya nak ya kalau nggak sesuai ya. Besar Boleh. sudut BCD 120 derajat. Besar sudut UPS 60 derajat. Besar sudut QRS 100 derajat. Besar sudut ABC
180 derajat kurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Besar sudut ADC sama dengan 180 derajat kurang 80 derajat sama dengan 100 derajat. Besar sudut PQR sama dengan 120 derajat. Besar sudut PSR sama dengan 80 derajat. Sudut BAD sama dengan PSR. Sudut ABC sama dengan sudut SPQ. Sudut BCD sama dengan sudut PQR. Sudut ABC sama dengan sudut SRQ. Sisi yang bersesuaian pada gambar 1 dan 2 adalah sisi AB dengan sisi SB, sisi BC dengan sisi PQ, sisi CD dengan sisi QR, sisi AD dengan sisi SR. Tentukan nilai perbandingan dari masing-masing sisi yang bersesuaian pada gambar di atas. PS per BA sama dengan 12 per 15 sama dengan 4 per 5. QR sama dengan CD QR per CD sama dengan 8 per 10 sama dengan 4 per 5. PQ per BC sama dengan 6 per 9 sama dengan 2 per 3. RS per DA sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil perbandingan tersebut? Panjang sisi bangunan datar yang seletak memiliki nilai perbandingan yang sama. Kesimpulan apa yang kamu peroleh untuk menyatakan kedua bangunan di atas? Kedua bangunan disebut sebangun karena memenuhi dua syarat kesebangunan, yaitu sudut-sudut bersesuaian sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Perhatikan gambar berikut. Selidiki apakah kedua gambar di atas sebangun. Jelaskan jawabanmu. Sudut-sudut bersesuaian. Sudut BAD dengan sudut LKN. Sudut ABC dengan sudut KLM. Sudut BCD dengan sudut LNN. Sudut ADC dengan sudut KNM. Nilai perbandingan dari masing-masing sisi yang bersesuaian. KN per AD sama dengan 15 per 12 sama dengan 5 per 4. KM per AB sama dengan 8 per 20 sama dengan 2 per 5. LM per BC sama dengan 15 per 12 sama dengan 5 per 4. MN per Coba bantu temannya nak, boleh dibacakan, bantu temannya boleh. MN per CD sama dengan 8 per 20 sama dengan 2 per 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil perbandingan tersebut? Sisi-sisi yang seletak memiliki nilai perbandingan yang sama sehingga bangun tersebut sebangun. Dari hasil penyelidikan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh untuk menyatakan kedua bangunan tersebut? Kedua bangunan tersebut sebangun karena memiliki nilai perbandingan yang sama. Sekian dari hasil observasi kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya atau Menanggapi boleh nak. Boleh nak bertanya. Ada yang sama, ada yang nggak sama. Ada yang sama, sama semua. Sama Bu. Ada yang nggak sama boleh dong. Kalau nggak sama tidak boleh. Biar kita bahas. Ya nak, berarti sama semua. Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Mana duluan tuh? Kelompok 2 dulu. Coba kelompok 2 silakan nak. Terima kasih ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil observasi dari kelompok kami. Coba siapa dulu perkenalan dulu nak namanya.
Nama saya Zizal Fadila dengan anggota saya Aswa Azura. Dan sekarang nama saya. Ya, lanjut. Iya, bacakan aja nak. Sudut-sudut yang bersesuaian pada gambar 1 dan 2 adalah Perhatikan kawannya nak ya. Coba sudut sama. BAD dengan sudut PSR, sudut ABC dengan sudut SDQ, sudut BCD dengan sudut PQR, sudut ADC dengan sudut SRQ. B. Tunjukkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dengan terlebih dahulu menentukan besar masing-masing sudut pada gambar di atas. A. Besar sudut BAD 80 sama dengan 80. Besar sudut BCD sama dengan 120. Besar sudut QPS sama dengan 60. Besar sudut QRS sama dengan 100. Besar sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sampai 120 derajat sama dengan 60. Kurang pena. Yang mana? Oke, lanjut. Besar sudut ABC sama dengan 180 derajat. Dengan 80 derajat sama dengan 100. Besar sudut PQR sama dengan 120. Besar sudut PSR sama dengan 80. Jadi sudut BAD sama dengan sudut PSR, sudut ABC sama dengan sudut SPQ, sudut BCD sama dengan sudut PQR, sudut ADC sama dengan sudut SRQ. C. Sisi yang bersesuaian pada gambar 1 dan 2 adalah sisi AB dengan sisi SP, sisi BC dengan sisi PQ, sisi CD dengan sisi QR, sisi AD dengan sisi SR. D. Tentukan nilai perbandingan dari masing-masing sisi yang bersesuaian pada gambar di atas. PS per BA sama dengan 12 per 15 sama dengan 4 per 5. QR per CD sama dengan 8 per 10 sama dengan 4 per 5. PQ sama dengan PQ per BC sama dengan 6 per 9 sama dengan 2 per 3. SR per AD sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil perbandingan tersebut? Panjang sisi bangun data yang terletak memiliki nilai perbandingan yang sama. Kesimpulan apa yang kamu peroleh untuk menyatakan kedua bangun di atas? Kedua bangun disebut sebangun karena memenuhi dua syarat kesebangunan, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Selidikilah apakah kedua gambar di atas sebangun. Jelaskan jawabanmu. Sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut BAD dengan sudut LKN, sudut ABC dengan sudut KLM, sudut BCD dengan sudut LMN, sudut ADC dengan sudut KM. Nilai perbandingan dari masing-masing sisi yang bersesuaian. KN per AD sama dengan 15 per 12 sama dengan 5 per 4. KL per AD sama dengan 8 per 20 sama dengan 2 per 5. UN per BC sama dengan 15 per 12 sama dengan 5 per 4. MN per CD sama dengan 8 per 20 sama dengan 2 per 5. C. Apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil perbandingan tersebut? Sisi-sisi yang seletak memiliki nilai perbandingan yang sama, sehingga bangun tersebut sebangun. D. Dari hasil penyelidikan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh untuk menyatakan kedua bangun tersebut? Kedua bangun tersebut sebangun karena memiliki perbandingan yang sama. Ya. Sudah selesai kelompok 2 presentasinya. Ada yang menanggapi ya Ibu? Ada yang menanggapi? Boleh ditanggapi temannya. Kalau ada yang nggak sama juga boleh. Sama? Sama. Baiklah, itu tadi hasil dari Hasil dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kelompok 2. Coba tepuk tangan dulu untuk kelompok. Bagus. Oke, berarti sekarang kita lanjutkan lah ya. Kelompok 2, 3 pas
penilaiannya. Ya, yang aktif sama yang nggak aktif pasti nilainya sama nggak? Beda. Jadi silakan aktifkan kalau nilainya bagus. Ya, perhatikan temannya waktu mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau mamanya ada yang nggak sama boleh dia main disangka boleh ya Kak ya, dikasih saran boleh. Ya, oke yang aktif ya Ibu sarankan yang aktif biar nilainya bagus. Oke itu kelompok yang terakhir yang maju yaitu kelompok 1. Coba dipersilakan anak Ibu kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, coba ulang lagi yang semangat coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari observasi dari kelompok kami. Semangat dulu nak. Perkenalkan, nama saya Nora Aulia dan teman saya Muhammad Unda Preso Guru Tom. Viola Aulia, Putri Nabila. Lanjutkan. Bacakan hasil diskusinya. A. Sudut-sudut yang bersesuaian pada gambar 1 dan 2 adalah Ya dibantu temannya. Mana? sudut BAD dengan SR, sudut ABC dengan SPQ, sudut BCD dengan PQR, sudut ADC dengan SRQ. B. Tunjukkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dengan terlebih dahulu menentukan besar masing-masing sudut pada gambar di atas. Besar sudut BAD sama dengan 80, besar sudut BCD sama dengan 120, besar sudut QPS sama dengan 60, besar sudut QRS sama dengan 100, besar sudut BABC sama dengan 180 derajat, kurang 120 derajat sama dengan 60, besar sudut ADC sama dengan 180 derajat, kurang 80 derajat sama dengan 100, besar sudut PQR sama dengan 120, besar sudut PSR sama dengan 80. Jadi sudut BAD sama dengan sudut PSR, sudut ABC sama dengan sudut SPQ, sudut BCD sama dengan sudut PQR, sudut ADC sama dengan sudut SRQ. C. Sisi yang bersesuaian pada gambar 1 dan 2 adalah sisi AB dengan sisi SP, sisi BC dengan sisi PQ, sisi CD dengan sisi QR, sisi AD dengan sisi SR. D. Tentukan nilai perbandingan dari masing-masing sisi yang bersesuaian pada gambar di atas. PS per BA sama dengan 12 per 15 sama dengan 4 per 5. QR sama dengan CD sama dengan per CD sama dengan 8 per 10 sama dengan 4 per 5. PQ per BC sama dengan 6 per 9 sama dengan 2 per 3. SR per AD sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Apa yang kamu simpulkan dari hasil perbandingan tersebut? Panjang sisi-sisi bangun dari datar seletak memiliki nilai perbandingan yang sama. Kesimpulan apa yang kamu peroleh untuk menyatakan kedua bangun di atas? Kedua bangun disebut sebangun karena mempunyai dua syarat kesebangunan, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Sudut-sudut yang bersesuaian, sudut BAD sama dengan sudut LKM, sudut ABC dengan sudut KLM, sudut BCD dengan sudut LMN, sudut ADC sama dengan sudut KNM. Nilai perbandingan dari masing-masing sisi yang bersesuaian, KN per AD sama dengan 15 per 12 sama dengan 5 per 4. KL per AB sama dengan 8 per 20 sama dengan 2 per 5. LM per BC sama dengan 15 per 12 sama dengan 5 per 4. MN per CD sama dengan 8 per 20 sama dengan 2 per 5.
Apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil perbandingan tersebut? Sisi-sisi yang terletak memiliki nilai perbandingan yang sama, sehingga bangun tersebut sebangun. D. Dari hasil penyelidikan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh untuk menyatakan kedua bangun tersebut? Kedua bangun tersebut sebangun karena memiliki perbandingan yang sama. Reaksi kami, ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akhirin. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ibu, berarti masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah memaparkan hasil diskusinya. Ada yang mengalami perbedaan nggak Nak, hasil jawabannya? Sama, berarti bisa disimpulkan ya. Memang kalau umpamanya kalian mengerjakannya dengan benar, situasinya benar, ya jawabannya harus sama ya. Ya, oke, berarti kita bisa simpulkan sama-sama ya. Jadi menurut dari hasil dari masing-masing kelompok, berarti bisa disimpulkan bahwa kesebangunan itu merupakan apa syaratnya? Ada berapa? Syaratnya ada 2, yaitu apa kalau kesebangunan? Panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Ya. Kemudian kalau sudut-sudutnya gimana Nak? Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar sudut yang sama. Kalau kekongruenan apa? Kekongruenan sama bilang. Kekongruenan itu berarti kesimpulannya syaratnya juga ada 2, yaitu apa? Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Kemudian sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Jadi bedanya kesebangunan dan kekongruenan yaitu berdasarkan apanya? Perbandingannya. Jadi kalau kekongruenan dia nggak punya perbandingan, harus sama. Sedangkan kesebangunan dia harus memiliki nilai perbandingan. Kenapa? Karena bangun datangnya itu bisa diperkecil dan diperbesar. Ya. Sedangkan kongruen dia nggak bisa diperkecil dan tidak bisa diperbesar. Oke Ibu, ada pertanyaan sebelum kita lanjut presentasi dari hasil karyanya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak berarti ngerti semua. Kalau kurang paham bisa ditanyakan ya Nak ya. Diletak di mana yang kurang pahamnya bisa ditanyakan. Ya, kita diskusikan sama-sama di pembelajaran hari ini. Oke? Diskusi tentang hasil observasi sudah, kemudian kita sekarang waktunya diskusi untuk, bukan diskusi, maksud Ibu presentasi tentang hasil karya. Hasil karyanya itu berbentuk apa? Mind map. Sudah ditembakkan kan Nak? Sudah ya? Kelompok 1 mana hasil karyanya? Bagus. Kelompok 2? Sana ya. Kelompok 3? Itu, kelompok 4? Ya. Sekarang siapa yang mau duluan presentasi hasil karyanya? Oke, bagus kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok 3. Satu. Lupa ya, kelompok 1. Oke, kenalkan nama saya Viola Aulia Teman-temannya coba saja. dan teman-temannya Aura Aulia. Muhammad Unai Presa Gultom. Oke, coba silakan bacakan hasil apanya karyanya. Kebangunan dan kekongruenan. Yang lain silakan diperhatikan ya. Kesebangunan adalah 2 buah bangun yang memiliki bentuk yang sama, akan tetapi ukuran berbeda dilambangkan dengan apa ya? Sama dengan ya. Sama dengan ya. Tapi sama dengannya beda ya. Oke. Saat kesebangunan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang lain silakan perhatikan Dan ya. kesesuaian besarnya sama. Contohnya seperti persegi panjang dan segitiga dan belah ketupat. Dan satu lagi,
Pengertian kongruenan. Kongruenan adalah dua buah bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dilambangkan Perhatikan ya, ada penilaian observasi ya. adalah Penilaian kongruenan masing-masing individu. yang Ada penilaian individu, ada penilaian yang kelompok. bersesuaian sama besar. Contohnya seperti segitiga, panjang dan segi empat. Contoh kongruenan Ada yang mana contohnya? bersama dengan kesebangunan, tapi yang kongruenan tidak sama besar, tidak bisa diperbesar. Paham ada ibu? Coba diulang lagi. Bisa dibantu sama temannya yang lain. Satu kelompok bisa. Coba bantu. Nora bantu apa? Atau si undang, si Andri? Tidak bisa diubah, tetapi yang bersebangunan bisa diubah menjadi lebih besar. Bisa lebih besar dan bisa lebih kecil. Ya nak ya? Berarti rancangan bangunnya ada 3 ya. Bangun apa? Bangun datar apa aja di situ nak? Contohnya itu bangun datarnya. Ada persegi panjang. Segitiga dan dua ketupat. Berarti pas ya 3 rancangan bangun datar ya nak ya. Jadi dari kelompok 1 dia rancangan bangunnya ada persegi panjang, kemudian ada apa lagi? Ada segitiga, kemudian ada Belah ketupat. belah ketupat. Coba ada ibu, coba bilang. Yang ingin menanggapi, apakah ada saran untuk menanggapi Nah, coba ada ibu, ada yang menanggapi atau bertanya dari kelompok 1. ya? Nah, coba dari kelompok berapa nak? Perkenalkan, saya Maida Citra, saya dari kelompok 3 ingin menanyakan, adakah syarat kesamaan antara kekongruenan dengan kesebangunan? Ada di syarat kesebangunan. Coba boleh gantian ya nak ya, boleh Viola, boleh yang lain juga boleh. Ya, di syaratnya. Jadi ada persamaan kata kelompok 1 yaitu di bagian syaratnya. Coba sebutkan mana yang sama syaratnya. Bagian mana? Itu ada di sudut-sudut. Coba bacakan apa sudut-sudutnya? Sudut-sudutnya yang bersesuaian besarnya sama. Yang bersesuaian sama besar. Nah, sama ya nak ya. Jadi dari kelompok 1 katanya yang kekongruenan sama persebangunan ada persamaannya. Persamaannya di bagian syaratnya, yaitu tentang besar sudutnya harus sama. Yang selesai ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, dari kelompok 4, coba silakan. Perkenalkan, nama saya Rati Dwi Rahayu. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, adakah bangun datar yang pasti sebangun? Ada. Contohnya? Contohnya persegi panjang, segitiga, dan belah ketupat. Kurang tepat ya. Coba dikoreksi dulu dari kawannya. Persegi. Oke, berarti yang pasti sebangun itu adalah bangunan apa? Persegi. Asalkan ukurannya nggak sama. Ukurannya nggak boleh sama. Kalau ukurannya sama berarti bukan kesebangunan, tapi kekongruenan. Tapi kalau ukurannya bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari benda aslinya yang dibandingkan, dia baru kesebangunan. Jadi bangun datar yang pasti sebangun itu namanya bangun datar apa? Hah? Bangun datar apa tadi? Naura? Apa yang pasti sebangun tadi? Yang pasti sebangun tadi apa? Bangun apa? Ya, bangun apa? Iya, bagus kelompok 3. Oke, tepuk tangan ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada. Silakan ditutup. Menurut saya ada salah, mohon dimaafkan. Nilai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi? Maju. Kelompok 4. Oke, kelompok 3. Maju. Boleh, Kolita boleh. Citra, main lah. Coba. Dari kelompok 3. Cepat. Yang semangat ya. Enak ya.
Mitra dan teman saya Pada Riana Putri. Saya Didi Kurniawan. Saya ingin membacakan hasil diskusi kami. Kesebangunan dan kekongruenan. Segitiga, pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun ilmu ukur yang dibentuk oleh 3 titik yang tidak segaris dan 3 ruas garis yang menghubungkan ketiga titik tersebut. Pemberian nama segitiga dapat menggunakan 3 huruf kapital dengan lambang Sama dengan. Tapi sama dengannya beda ya kan? Seperti kasih ya. bagian ABC di atas sisi A sama dengan BC sisi alas. B sama dengan AC dan C sama dengan AB. Kaki segitiga. Titik sudut A, A, B dan C. Titik segitiga TA, TB dan TC. Persegi panjang. Pengertian persegi panjang. Persegi panjang merupakan segi 4 yang kedua pasang sisinya sejajar. Sifat-sifat persegi panjang: sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotong di tengah. AC sama dengan BD. Keempat sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Persegi. Pengertian persegi. Persegi merupakan segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya 90 derajat. Sifat-sifat persegi: keempat sisinya sama panjang. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling tegak lurus. Besar sudut-sudutnya 90 derajat. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Apakah ada yang menanggapi? Ada? Ada? Ada tidak? Silakan menanggapi. Oke. Oke, ada ibu, ada yang mau menanggapi? Sepertinya beda ya. Hasil diskusinya beda ya, karyanya ya. Isi dari hasil karya membernya beda dengan kelompok 1. Nah, berarti kalau ada perbandingan berarti ada masalah di situ. Coba dari kelompok 1 bisa menanggapi kelompok yang berbeda. Menanggapi dari hasil karyanya, isi karyanya karena berbeda dengan LKPD. Isinya kurang sesuai dengan LKPD. Jadi mohon untuk direvisi atau diperbaiki. Terima kasih dari kelompok 1. Kami akan merevisi hasil karya dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kayaknya perlu speaking ya. Coba perhatikan ibu ya. Kita sedikit sebentar ya Nak ya, supaya agak tegang, supaya refresh lagi. Berdiri coba, berdiri. Semuanya berdiri. Kita nyanyi apa? Kita Marina ya. Ya. Kalau ada yang bisa, selain itu ada yang bisa nggak? Nah,
Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina. Oke, Monica maju ke depan. Ayo, Monica. Kalian pakai tadi. Miliki Edilimi. Oke, nyanyi bareng tuh. Pokoknya kita suruh vokal apa ini? Coba. Ayo, lanjut. Mana-mana coba sampai kesusahan. Ya, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, mulai ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Wih. Vokalnya apa nih? Makanan ngedance boleh, ngedance boleh. Mau ngedance? Pakai musik, gak apa-apa. Terjapin. Ayo ngedance ya. Oke, kita lihat ngedance ya. Terserah, anak sama nggak? Sama. Sama, ayo. Oke, yang lain sama. 1, 2, 3, 4. Kamu mau balik. Seperti pohon, kata-kata suka
Perhatikan di sini, perhatikan ibu. Matanya kembali semua. Ikuti gerakannya, ikuti kata-katanya ya. Udah siap konsentrasi. Konsentrasi. Madinah menari di atas menara, di atas Diki dulu nak. Undang dulu bu. Bareng kan Bu? Enggak, satu-satu. Undang bu. Beleke deleme leme beleke wenene beleke kelebe melene bene beleke belen del beleke wenene beleke deleme Kuping padang dari kepedeng. Kepegeng eret eret. Apa Bu? Dilengki dilimi ruperi militis pilih jendir Belum tuh 34. Belum tuh 34. Kiri-kiri. Oke. Udah dites. Tadi kelompok mana terakhir? Kelompok Citra, ada lagi yang mau undang lagi nak? Boleh? Ada? Hasil refleksi kita hari ini coba perhatikan refleksi berarti hasil dari pengamatan kita ya nak ya. Hari ini kita sudah apa? Sudah melaksanakan presentasi apa tadi? KPD ya, udah semua kelompok ya. Kemudian sekarang presentasi dari hasil karya yaitu berupa mind mapping. Nah, dari hasil karya yang tadi yang sudah ditampilkan tadi, rupanya ada perbedaan. Ya, kelompok 1 beda dengan kelompok 2. Ya. Nah, kalau ada perbedaan berarti ada apa? Ada masalah di situ. Berarti kalau ada masalah wajib diselesaikan atau diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara
diskusi dulu ya. Oke, kelompok 1 tadi sudah memberitahu ya pada kelompok 3 bahwa hasil diskusinya itu tidak sesuai dengan LKPD, berarti harus direvisi atau diperbaiki agar sesuai dengan LKPD. Oke. Setelah kita melaksanakan presentasi, berarti harus ada apa? Kesimpulan. Apa kesimpulannya hari ini, Nak? Tentang apa tadi? Syarat apa? Kesebangunan. Coba bacakan, coba salah satu siapa yang bisa syarat kesebangunan. Hah? Kesimpulannya tadi. Ada kan? Coba ada kelompok 1. Bacakan kesimpulannya tadi syaratnya kesebangunan dan kekompakan. Harus sama deh, Nak ya. Harus sama persepsinya. Ayo coba, Laura, bacakan. Yang lain mendengarkan. Syarat kesebangunan yaitu sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Oke, bagus ya, Nak. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi harus sama persepsinya ya, Nak ya. Nggak boleh ada yang nggak sama. Kenapa? Karena LKPD-nya sama, tujuannya sama, konsepnya harus sama juga. Ada yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk dalam penutupan ya, kegiatan pembelajaran yang terakhir. Tapi sebelum ditutup, Ibu mau bertanya dulu ya. Ibu mau menentukan kelompok yang terbaik, kelompok mana ya? Coba menentukan kelompok mana yang terbaik. Tiga. Oke, masing-masing kelompok pasti tunjuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tapi kalau berdasarkan pengamatan yang sudah Ibu lakukan, kelompok terbaik adalah kelompok 1. Oke, yang lain, kelompok yang lain jangan mengecil hati. Tapi ingat ya, Nak ya, setiap kelompok yang terbaik pasti ada nilai tambahnya. Ya, ada nilai plusnya. Jadi berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Masih ada kesempatan di pertemuan selanjutnya, ya. Berusahalah untuk yang lebih baik lagi. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya dulu. Apa yang kalian dapatkan pada hari ini pembelajarannya? Apa yang kalian ketahui pembelajaran hari ini? Tentang apa? Tentang apa? Kesebangunan dan berkelompok. Tentang apa? Kesebangunan dan berkelompok. Kesebangunan dan kekompakan. Kemudian ada nggak materi yang belum dipelajari, yang belum dipahami tentang kesebangunan dan kekompakan? Ada? Ada? Nah, kalau menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Di bagian mana serunya? Apa yang kalian suka sama? Di bagian mana? Musiknya ada ya, pakai musik, pakai nyanyian rumus, apa lagi? Ada lagi? Ngedance ya? Oh iya ya, tadi ada ice breaking-nya kan? Ice breaking-nya seru nggak? Seru, itu nggak merasakan seru. Jadi dari ice breaking itu terakhir kita refresh lagi yang tadinya banyak apa? Banyak pikiran, suntuk ya kan? Udah boring ya. Karena ada ice breaking jadi semangat lagi, refresh lagi. Oke? Ada pertanyaan sebelum menutup nggak? Tidak ada? Ibu berpesan, nanti di rumah dipelajari materinya. Ya, Nak, diulang, dipelajari, dibaca. Ya, materi tentang hari ini dan materi yang akan datang. Kalau hari ini tentang kekompakan sama kesebangunan bangun data. Kalau yang pertemuan selanjutnya sama tentang kesebangunan sama kekompakan. Bedanya apa? Kalau yang sekarang dia bangun datanya bisa semuanya bangun data. Tapi kalau pertemuan selanjutnya khusus untuk segitiga. Jadi Ibu harap ya dipelajari di rumah, diulang pembelajarannya ya, supaya apa? Supaya lebih paham lagi ketika dilakukan pembelajaran. Ada pertanyaan nggak ada? Cukup hari ini? Cukup? Oke. Selanjutnya Ibu mau tanya, kira-kira kelebihan pembelajaran kita hari ini apa kelebihannya?
pakai video juga jarang, paling memang ada ya kan, tes bikin pernah ada, musik video juga pernah ada, tapi tidak seseru hari ini ya kan. Oke. Kekurangannya ada? Kurang lama ya. Jadi kalau mamanya ibu kasih mamanya, kalau biasanya kan 2 jam ya, 2 jam pelajaran itu 80 menit. Berarti kalau mamanya ibu kasih 3 jam pelajaran atau 120 menit, ada yang protes? Oh nggak ada ya. Nah, kalau pembelajarannya seperti hari ini nggak protes ya kan. Tapi kalau pembelajarannya seperti yang lalu-lalu protes. Kenapa? Karena boring, bosan ya kan. Kalau sekarang menyenangkan. Oke, coba Vicky dipimpin doanya ya Nak ya. Sebelum pulang kita berdoa ya. Coba doa dulu dan kita masing-masing. Doanya dipimpin sama Vicky. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, gerak. Kepada Ibu Guru, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kemudian jangan ditinggalkan ya. Peralatannya jangan ada yang ketinggalan ya Nak ya. Udah ditengok. Jangan ada yang ketinggalan ya. Sebelum pulang ibu mau tunjuk ya, enggak rame-rame keluarnya, tapi satu-satu. Yang paling rapi duduknya, rapi semuanya, paling best lah, dia duluan pulang ya. Siapa kira-kira ya? Nanti ya. Ayo siapa ya kira-kira? Nazwa duluan. Oke, siapa lagi ya? Rati duluan. Dan ya Nak. Itu siapa tuh? Dipa. Dipa. Jadi ya, Ibu. Ziza. Malika. Apa ya? Nora. Mirna. Nisa. Siapa lagi nih ya? Yang paling rapi? Claudia. Putri. Iki.